Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari yang cerah tentu memberikan pengharapan kepada kita bahwa cerahnya pagi hari ini akan mengiringi langkah-langkah kita, bahwa pengharapan bersama-sama dengan Tuhan sungguh akan menguatkan kehidupan kita. Mari sejenak memberikan waktu kita di pagi menyapa bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Kita siapkan diri kita berdoa. Kami boleh menikmati hari yang baru, cerahnya pagi hari ini, kami bersyukur kepada Allah. Cerahnya pagi hari ini boleh menjadikan cerah juga pengharapan kami di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya kami mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan dari kitab Yesaya. Yesaya di pasal yang ke-30 ayat 15, 16, dan 17. Yesaya 30 ayat 15, 16, dan 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita dibawa dalam berbagai macam keadaan. Ketika keadaan itu bukan seperti yang kita rancangkan, tidak seperti yang kita harapkan, tiba-tiba terjadi chaos, kekacauan, tak jarang kita menjadi panik. Panik, dan akhirnya kita menjadi stres dengan keadaan itu. Kesulitan hidup bisa terus semakin menjerat kita semakin jauh apabila kita menyikapi keadaan dengan panik. Dan malah kita memilih untuk mengambil jalan-jalan yang akan semakin memperlebar jarak kita dengan Tuhan. Saudara, bukannya selesai, tetapi malah akan bertambah chaos. Dan yang sering kita lakukan justru itu, menghadapi masalah dengan kepanikan. Saudara, pertolongan Tuhan tidak akan hadir dari kepanikan dan di dalam kepanikan itu, tetapi justru dalam setiap ketenangan kita. Saudara, apa yang disampaikan melalui kitab Yesaya kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, tinggal diam dalam bagian ini bukan diartikan bahwa kita tidak berbuat apa-apa, kita berdiam diri lalu membiarkan segala sesuatunya terjadi atas kita. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk kita bisa tenang apapun situasinya. Ketenangan juga bukan ketiadaan masalah, tetapi ketenangan akan
menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengingat kembali perjalanan kehidupan kita, bagaimana Allah yang senantiasa memberkati kita. Mengisi pikiran-pikiran kita dengan janji-janji Allah, lalu kita mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Di sanalah letak kekuatan sebenarnya. Itu yang disampaikan Yesaya kepada kita. Dalam keadaan kalut, kita tidak akan bisa melakukan itu. Dan akibatnya kita akan semakin kehilangan letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan mengajak kepada kita untuk tenang, diam, dan tenanglah. Menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang begitu besar kasih setianya, yang mampu melepaskan kita dari setiap permasalahan seperti apapun. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah memastikan bahwa kita berada di dalam rahmat Allah. Bahwa kita berada di dalam kasih karunia Allah. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bersihkanlah diri kita dari segala sesuatu yang ada, yang masih akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Lewat pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Lalu tenanglah, sambil terus merenungkan semua janji Tuhan. Hingga kita bisa meyakini dengan sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan sanggup bekerja di dalam diri kita. Inilah letak kekuatan kita. Buanglah semua ketakutan. Buanglah semua kegelisahan. Kepanikan di dalam diri kita. Ganti itu dengan ketenangan dan percaya kita. Saudara, mungkin kita akan mengatakan sulit, tidak mudah. Bahkan ketika semuanya menjadi chaos. Tapi saudara, tidakkah kita ingat bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sanggup menolong kita. Bahkan ketika kita diam pun kita tidak bisa berkata-kata, tetapi ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya, Rohlah yang membantu kita berdoa. Apapun yang terjadi, hadapilah masalah dengan ketenangan dan kepercayaan. Dan nantikan saatnya Tuhan menghalau semuanya dan melepaskan kita. Saudara, Tuhan dapat meneduhkan badai di sekitarmu. Tetapi yang sering dan lebih sering dilakukan Tuhan adalah meneduhkan hati kita. Tinggal tenang dan percaya, di sanalah kekuatan kita ada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang terkadang membuat kami begitu panik. Kami tidak mampu lagi untuk berkata-kata, kami tidak mampu lagi untuk berpikir, dan semuanya kadang justru menyeret kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Engkau menyapa kami pagi hari ini, mengingatkan bahwa dalam segala sesuatu, kekuatan terjadi atas kehidupan kami jika kami tinggal tenang. Kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Inilah kami dengan kehidupan kami, ya Allah. Engkau sendiri yang tetap akan menyertai setiap langkah kami. Janji-janji-Mu adalah ya dan amin.
itu menjadi pengharapan bagi kami. Kami meneruskan langkah kehidupan kami hari ini, tetap tinggal dan percaya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.